Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syatiba Bibar bin Ali bin Smith menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan kepada pecinta Bibar bin Ali bin Smith, mohon doanya pada Abah Ana agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ana bisa memperjuangkan Abah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri daripada Habib Bahar bin Smith dan juga mewakili keluarga daripada Habib Bahar ingin menyampaikan kronologis kejadian penangkapan Habib Bahar. Habib Bahar ditangkap dan dijemput oleh tim dari kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Permasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00. Habib Bahar dijemput dengan cara yang sangat-sangat berlebihan, dengan dijemput oleh polisi polisi bersenjata lengkap dengan mengenakan mobil yang sangat banyak pada saat itu, ada puluhan mobil. Dan Habib Bahar pada saat itu ingin meminta izin untuk berpamitan kepada saya, istrinya, dan juga orang tuanya. Itu tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk pamit. Ini kenapa gitu loh, sampai mereka terburu-buru untuk membawa Habib Bahar. Padahal wajar kalau memang Habib Bahar mau pamit, itu wajar. Pamit ke orang tuanya dulu atau pamit ke istrinya itu wajar, tapi tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya keesokan harinya saya dan juga mertua dan juga tim pengacara mendatangi Lapas Gunung Sindur untuk ingin melihat kondisi daripada Habib Bahar, karena kami tahu Habib Bahar kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak sehat. Habib Bahar sedang sakit juga, ada sakit lambung juga, kemarin sempat dirawat di RSUD Cibinong. Makanya kami khawatir dan ingin melihat langsung kondisi Habib Bahar. Tapi sayangnya kami tidak diperbolehkan masuk oleh pihak lapasnya, tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Katanya belum ada perintah daripada atasannya, padahal kita bicara mengenai kemanusiaan aja. Orang tua ingin membesuk anaknya itu tidak diperbolehkan. Orang tua ingin melihat kondisi anaknya itu tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya kami tunggu lumayan lama, sekitar 12 jam kami tunggu hingga pukul 20.30 baru kami punya akses untuk masuk dan diperbolehkan untuk melihat Habib Bahar. Dan di situ kami bertemu Habib Bahar. Alhamdulillah kondisi Habib sehat, kondisi Habib tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu. Tapi justru yang kami khawatirkan itu proses pengambilan darah Habib Bahar. Ya, Habib Bahar ini sempat diperiksa kesehatannya dan sempat diambil juga darahnya. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan kami pihak keluarga, karena memang kami dan juga pengacara tidak diberitahukan, tidak ada pemberitahuan mengenai pengambilan darah, dan kami tidak ada di situ pada saat pengambilan Habib Bahar diambil darahnya. Kami tidak ada di tempat itu gitu loh. Dan kami menyayangkan, kami takutnya, kami khawatirnya ini ada proses ini terjadi hal-hal sabotase yang mungkin bisa membahayakan kondisi daripada Habib Bahar. Itu yang saya khawatirkan, karena memang ini pengambilan darah ini kita tidak tahu ini pengambilan darah apa, dan juga kita tidak tahu ini suntikan apa yang dimasukin di tubuh Habib Bahar ini. Kami tidak tahu, kami khawatir, kami takut ini pengambilan darah atau suntikan ini berbahaya buat Habib. Kita takutnya Habib bakal diracun atau apa, kita takut, kita khawatir, karena kami tidak ada di situ. Kalian mengambil darah Habib Bahar diam-diam tanpa sepengetahuan kami, dan kami pun tahu itu lewat foto yang beredar gitu. Akhirnya kemudian keesokan harinya tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan kabar bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kami kaget, kami di situ
shock karena memang pada saat pertemuan kami dengan Habib Bahar malam itu kami sempat menanyakan kepada pihak lapasnya mengenai pembesukan, apakah kami bisa besuk lagi besoknya, keesokan harinya, tapi mereka bilang Habib belum bisa dibesuk karena memang Habib lagi menjalani proses karantina selama 6 hari dan itu dilakukan di lapas Gunung Sindur. Kami kaget kok tiba-tiba Habib dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Kami kaget karena memang di sini saya khawatir Habib kondisinya di sana jauh, tidak bisa kami jangkau, dan kami khawatir dengan keadaan Habib yang sekarang ini lagi sakit. Kami tidak bisa memberikan Habib obat, tidak bisa memberikan Habib kebutuhan Habib yang lain. Kami khawatir dengan kondisi Habib gitu loh, dan kami tidak bisa menjamin bahwa orang-orang di dalam lapas sana bisa menjaga kesehatan Habib. Itu yang kami khawatirkan. Makanya saya berharap di sini saya meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Saya meminta keadilan benar-benar ditegakkan untuk suami saya. Suami saya bukan seorang pecundang, suami saya bukan seorang pengecut yang selama ini suami saya taat sama hukum dan apapun dia terima risiko dengan apa yang dia sampaikan. Tapi saya tidak terima, kenapa harus dipindahkan sejauh itu? Apakah Habib Bahar ini seorang teroris yang harus kalian asingkan di sana gitu? Bisa kalian pindahkan di lapas lain yang mungkin kami pihak keluarga bisa melihat kondisi Habib Bahar. Saya di sini benar-benar meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Tolong tegakkan keadilan ini karena memang suami saya tidak melakukan kesalahan yang di luar batas seperti halnya koruptor yang memang harus dihukum. Ini suami saya tidak. Suami saya hanya menyampaikan kebenaran tentang apa yang terjadi sekarang, yang kita alamin sekarang di Indonesia. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku keluarga besar Habibana Bahar bin Ali bin Sumit dan juga selaku keluarga besar Pondok Tajul Alawiyin dan juga anak-anak majelis daripada majelis MPR. Pada malam hari ini kami mengajukan keberatan terhadap pemerintah yang zalim, yang dimana tidak ada keadilan sama sekali di dalam penangkapan Habibana Bahar bin Ali bin Sumit. Yang pertama, beliau dijemput pada jam 1:30 atau setengah 2 malam. Keberatan yang pertama, polisi menjemput Habib Bahar dengan 25 mobil pribadi dan juga dengan 5 truk brimob bersenjata lengkap. Ini ada maksud apa? Apakah Habib Bahar seorang teroris? Apakah Habib Bahar seorang pembunuh? Apakah Habib Bahar membuat suatu kasus yang sangat besar sehingga pemerintah yang tidak ada keadilan sama sekali dalam diri mereka menjemput Habib Bahar sebagaimana menjemputnya seorang teroris? Itu yang pertama. Kemudian keberatan kami yang kedua, ketika Habibana Bahar dijemput, beliau minta izin agar ingin bertemu terakhir kalinya dengan istrinya dan juga dengan keluarganya. Tapi apa jawaban daripada pemerintah yang zalim? Tapi apa jawaban daripada para aparat pemerintah? Mereka tidak mengizinkan Habib Bahar yang terakhir kalinya untuk bertemu dengan keluarganya. Itu yang kedua. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, ketika Habibana Bahar terakhir kali meminta izin kemudian agar bisa berpamitan dengan anak-anak majelisnya dan juga agar bisa berpamitan dengan santri-santrinya, Habib Bahar minta izin agar bisa dipertemukan untuk terakhir kalinya di majelis. Itu pun juga masih tidak diperbolehkan oleh aparat pemerintah yang zalim, yang tidak ada keadilan di dalam diri mereka. Kemudian keberatan kita yang kedua, kemudian keberatan kita yang ketiga adalah Habib Bahar dipindahkan di lapas Gunung Sindur. Padahal tempat awalnya beliau itu di lapas Pondok Rajek. Tapi kenapa kok dipindahkan di lapas Gunung Sindur? Di situ tempat para teroris, di situ tempat para narkoba. Kasus Habib Bahar apa? Apakah seberat itu sehingga Habib Bahar harus dipindahkan di lapas Gunung Sindur, tempat para teroris? Padahal jikalau kita melihat tempat awalnya beliau di Pondok Rajek, beliau harus dikembalikan di Pondok Rajek. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ketika keluarga, istrinya dan juga uminya dan juga keluarga-keluarganya yang lain ketika ingin menjenguk Habib Bahar di Gunung Sindur,
juga dengan pengacaranya justru tidak diperbolehkan untuk masuk. Padahal itu sudah hak bagi keluarganya Habib Bahar dan juga sudah hak bagi pengacara untuk bertemu langsung melihat kondisi dan situasinya Habib Bahar. Karena beliau ditangkap dalam keadaan sakit, beliau ditangkap dalam keadaan kurang sehat. Keluarga pun akhirnya ingin menjenguk kepada beliau dengan tujuan untuk membawakan beliau obat dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Kemudian banyaknya akhirnya orang-orang yang berdemo ketika itu baru diperbolehkan masuk jam 8 malam. Nah, ini ada apa? Padahal ini sudah haknya keluarga untuk masuk, malah tidak diperbolehkan untuk masuk. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah jelas-jelas ketidakadilan yang ada di negaranya kita. Dan juga kezaliman terhadap para ulama. Itu keberatan kita yang keempat. Kemudian keberatan kita yang kelima adalah ketika para keluarganya dan pengacaranya sampai di Gunung Sindur bertemu dengan Habib Bahar, polisi menjanjikan agar diisolasi Habib Bahar selama 6 hari 6 malam di Gunung Sindur. Tapi apa jadinya? Belum 1 hari malah Habib Bahar sudah dipindahkan lagi di lapas Nusa Kambangan, di lapas Nusa Kambangan. Nah, padahal polisi seharusnya menepati janji mereka untuk mengisolasi Habib Bahar selama 6 hari 6 malam di Gunung Sindur. Tapi mereka pun mengingkari janji mereka. Itu keberatan, kita sangat-sangat keberatan. Kemudian kita juga keberatan karena ketika Habib Bahar dipindahkan di Nusa Kambangan, itu tidak ada kabar, berita, dan juga tidak ada kabar sama sekali, pemberitahuan kepada keluarganya sama sekali. Tiba-tiba dipindahkan saja tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Kita sangat-sangat keberatan. Padahal sudah haknya bagi keluarga untuk mengetahui ketika Habib Bahar dipindahkan. Dan 3 kali pindahan ini pada waktu malam seakan-akan ini seperti perpindahan penculikannya orang-orang PKI. Karena PKI di waktu malam mereka ketika ingin menculik para jenderal-jenderal. Nauzubillah min dzalik. Nah, juga saya serukan kepada seluruh umat Islam. Saya serukan kepada seluruh para habaib, kepada seluruh para ahlul bait. Jikalau satu dari ulama kita sudah disentuh, satu dari ulama kita sudah didolimi, maka besok ataupun lusa pasti ulama-ulama yang lain akan didolimi dan juga pasti akan disentuh oleh orang-orang dolim. Oleh karena itu kita buktikan keberanian kita. Oleh karena itu kita buktikan nyalinya kita dengan pembelaan kita terhadap kasus Habib Bahar bin Ali bin Smith untuk melawan pemerintah yang zalim. Sekarang kita mempunyai 3 pilihan. Pilihan yang pertama bagi seluruh rakyat adalah mati karena corona. Pilihan yang kedua adalah mati kelaparan di rumah. Dan pilihan yang ketiga adalah mati jihad fisabilillah. Dan pilihan ketigalah itu yang menjadi pilihan kita sebagai pilihan umat Islam yang dipilihkan di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita buktikan pembelaan kita kepada para ulama. Mari kita buktikan pembelaan kita terhadap agama. Jangan kita biarkan pemerintah-pemerintah yang zalim. Jangan kita biarkan mereka mulai menunjukkan taring mereka untuk melawan syariat Islam. Maka kita harus dengan nyata, maka kita harus dengan berani untuk melawan mereka, berjihad, walaupun jihad kita dengan lisannya kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan juga saya sebagai perwakilan daripada keluarga Tajul Alamin, keluarga Habib Bahar bin Ali bin Smith, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.